kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai ulkus kaki diabetes. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Susatyo Jati Pratomo SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Kita sapa dulu Dr. Tomo yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Tomo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Senang deh ketemu Dr. Tomo, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, Dr. Tomo tuh humoris gitu ya, jadi auranya tuh ceria gitu. Aku senang nih hari ini, dokternya ceria sekali, terus aku mau menggali ilmu Dr. Tomo gitu ya, tentang ulkus kaki diabetes gitu ya dok ya. Jadi kan pas nih gitu kan bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan ulkus kaki diabetes. Karena begini dok, sering sekali dengar bahwa orang yang sudah ada kencing manis gitu bilangnya ya, penyandang DM, hati-hati gitu kan, jangan sampai terjadi komplikasi kakinya diamputasi gitu ya dok. Kok kelihatannya ngeri banget, kedengarannya ngeri gitu ya. Tapi sebetulnya dimaksud dengan ulkus kaki ini, itu apakah memang ujung-ujungnya setiap penyandang DM tuh beresiko gitu dokter? Artinya kan mungkin nggak semua, tapi yang memang mungkin punya kriteria apa barangkali ya dok ya. Ulkus kaki diabetes tuh pengertiannya apa sih dok? Ya, oke, saya coba menjelaskan ya. Tapi pertama-tama saya juga perlu meluruskan ya. Jangan digali lah ilmu saya. Kita sama-sama belajar lah ya. Kalau Gitu. gali itu sumur biasanya digali. Jadi Tanah kali dok digali. iya, jadi sama-sama kita belajar tentang DM Cari pada harta karun. kesempatan pagi hari ini di El Sinta TV ya. Mudah-mudahan bisa sedikit membawa pengertian atau pemahaman bagi bapak atau ibu atau pemeriksa pun ya yang terkait dengan masalah ini. Kalau kita bicara DM, ya kita bicara masalah gula darah yang tidak terkontrol dalam tubuh ya. Ya sebetulnya gula itu bukan sesuatu yang jahat, itu diperlukan oleh tubuh. Bahan bakar tubuh kita bergerak ini sebagaimana analogi mobil perlu bensin atau perlu solar, ya tubuh perlu oksigen dan gula untuk bisa beraktivitas ya. Nah yang masalah adalah kalau ternyata tidak terregulasi, tidak teratur, tidak diatur dengan baik ya. Tingginya kadar gula dalam darah pada suatu waktu akan membawa komplikasi-komplikasi. Prinsipnya sih gampang ya. Ketika badan itu tidak bisa dapat sumber asupan energi yang bagus, dia tidak bisa beraktivitas dengan baik, tentunya akan ada masalah kesehatan yang mengikuti. Pun tingginya kadar gula dalam darah akan menyebabkan berbagai macam gangguan yang dasarnya karena masalah itu. Yang paling mendasar adalah terjadinya gangguan pada pembuluh darah, makroangiopati dan mikroangiopati ya. Yang kemudian nanti banyak tuh runutannya tuh ya. Ya kalau mau dibicarakan semua, kuliah kedokteran dulu lah ya. Waktunya nggak cukup lagi dok. Iya, ini kan waktunya cuma nggak cukup. 45 Minimal di menit sini ya. saya coba menekankan saja bahwa ketika gula darah itu sudah mulai terdeteksi nggak normal, nah sebaiknya para pemirsa juga langsung memeriksakan diri yang benar ya. Saya katakan yang benar kenapa? Karena banyak yang seringan itu hanya kontrol sekali 2 kali ke dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam, bilangnya saya udah pernah kontrol kok dok gitu. Tapi kenyataannya de facto-nya memang tidak pernah ada gula darah yang baik di situ kandungannya ya. Tidak kadarnya. terkendali tadi ya dok ya. Iya, sehingga akhirnya mau nggak mau nanti pas datang ke kita, kenapa nih dok ya kaki saya udah kayak gini dok ya? Begitu lihat, aduh pak ini udah terlambat, bu ini udah terlambat, harus dilakukan tindakan. Nah kan kita nggak mau tuh kayak gitu-gitu ya. Dan kenapa ini jadi masalah penting banget yang saya angkat dalam kesempatan kali ini, karena memang burdensnya, bebannya itu secara ekonomikal itu juga besar ya. Orang kehilangan anggota tubuh itu, kaki itu juga bukan suatu hal yang gampang buat dia pribadi kan. Kemudian aktivitas dia keseharian juga seperti apa juga mesti dipikirkan. Jadi kalau kita bisa ngeliat cara itu, belum lagi biaya-biaya pengobatannya segala macam, itu kan juga pengeluaran yang harus kita pikirkan, ya kan? Ya itu yang masalah harus disadari oleh semuanya.
Terutama mungkin kalau pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, pengambil kebijakan, bagaimana ceritanya kita mencikapi DM ini. Dan kalau di Indonesia sebetulnya sudah lumayan bagus ya. Cuma saja memang program-program tersebut implementasinya harus lebih luas lagi di masyarakat, harus lebih saklek lagi. Karena kalau cuma jadi sekedar tulisan di atas kertas saja, apapun itu nggak akan ada gunanya kan. Iya, jadi sepakat ya dok ya. Jadi tadi burden atau bebannya ini yang kalau sudah terlanjur terjadi ulkus atau kaki diabetes ini, ya intinya akan jauh lebih besar ya waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan tentunya Betul dok. Belum lagi banget. tadi beban secara psikologis gitu ya dok Betul ya. banget. Oke, tadi kan fokusnya adalah kita mengelola gula darah ini karena tadi ini resikonya ada masalah di pembuluh darah kita gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau kita secara sederhana gitu ya, kenapa sih kakinya bisa sampai ada luka-luka gitu ya dok ya. Jadi memang tadi aliran oksigen atau nutrisi yang sampai ke bawah itu nggak mengalir dengan sempurna atau terjadi sumbatan atau apa sih dok sederhananya dok? Good question ya. Jadi gini, penanganan DM sendiri kan sebetulnya tidak hanya ANSI hanya punya satu sektor keilmuan saja. Saya pribadi diajarkan oleh guru-guru saya selalu melibatkan banyak orang. Ada penyakit dalam di situ, ada bedah di situ, ada bedah vaskular di situ, ada konseling terapi juga di situ, ya. Ada fisioterapi juga di situ. Karena memang kita pinginnya tertata laksana masalah itu secara benar, ya. Kalau kita bicara masalah kayak kenapa bisa jadi kejadian ada luka di kaki DM ya. Pertama kaki ya. Kita bilang kaki karena dia kan tumpuan tubuh, ya kan? Weight bearing dari tubuh kita, ya kan? Kecuali kalau ada orang misalkan berjalan secara dengan tangan ya beda ya masalahnya ya. Sirkus dong. Ya, tapi kalau kita kan berjalan normal pakai kaki kan. Nah, Yang menopang tadi ya dok ya? menopang benar. Ketika ada permasalahan DM, ada permasalahan gula tidak terkontrol, yang dengan sendirinya akan kemudian menimbulkan runutan vaskulopati, baik makro atau mikroangiopati, artinya masalah pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan sebenarnya kayak jalur makanan kan. Jalurnya ini bermasalah gitu kan ya. Gimana makanannya bisa tersalurkan dengan baik ke situ gitu kan ya. Betul. Nah, akhirnya fungsi dari daerah-daerah yang harusnya disuplai oleh pembuluh darah tersebut, sempurnanya kita adalah kan kita punya arteri, punya vena, ada punya sistem limfe ya. Nah, arteri itu ngasih makanan ya. Vena ngembaliin racun-racun yang ada dari sisa metabolisme jaringan, balik lagi diolah oleh organ-organ yang memang bertugas seperti itu, hepar, ginjal, paru seperti itu ya. Nah, jalannya bermasalah nih, gara-gara masalah si gula ini tadi. Kira-kira masalah nggak tuh buat daerah-daerah ujung-ujungnya sekitarnya? Iya dong. Bermasalah, Tepian-tepiannya ini ya ya kan? dok ya. Betul. Dan permasalahan itu klasifikasinya 3 lah gampangnya ya. Ada motoriknya bermasalah, ada sensoriknya bermasalah, ada otonomnya bermasalah. Nanti di slide saya bisa jelaskan gimana ceritanya itu, contoh-contohnya kira-kira. Kalau motorik nanti ujung-ujungnya biasanya pada kemampuan gerak, ya. Sensorik pada kemampuan dia merasa. Orang-orang DM itu, istilah kata, ilmu debusnya udah oke lah gitu ya. Dia jalan kena beling juga nggak kenyang. Iya, jadi anggota debu saya sekalian nih. Nah, seperti itu misalnya tapi ya. Nah, tapi selain itu apalagi sensoriknya, otonominya. Berkeringatnya terganggu ya. Berkeringat itu penting nggak sih? Penting. Dia buat membuat lembab permukaan kulit. Kalau dia nggak bisa gitu, akhirnya kering. Oke. Ketika kering jadi mudah luka nggak? Oh iya mudah dong, luka. pasti. Jadi sensorik, motorik, otonom yang terkena gitu ya dok ya. Begitu itu bermasalah, ya sudah. Dimulai dia tuh lingkaran setan problem permasalahan dari kaki DM itu. Nah, penanganannya ya semua itu harus di-handle ya. Dari sistem motoriknya, dari sensoriknya juga diperbaiki, dari sistem otonom juga diperbaiki. Nah, masalah itu kita tahu gimana, awalnya deteksi dulu. Diperiksa dulu yang benar. Ada masalah nggak nih dengan ininya, dengan sensoriknya, dengan motoriknya, dengan otonomnya, seperti itu. Nah, jadi ujung-ujungnya nih ya, kita bicara seperti ini, temanya adalah kalau dari buku-buku keilmuan itu, bagaimana seorang yang kena DM itu bisa tetap optimal dalam fungsinya sehari-hari dia gitu loh. Iya, kualitas hidupnya oke lah. Betul. Kalau bisa malah hindari amputasi gitu aja. Iya. Tapi kenyataannya memang banyak sekali kejadian amputasi itu ya karena merefleksikan keterlambatan penanganan DM yang bagus dari awal. Datang udah telat tadi ya dok. Betul ya. banget. Karena tadi menarik sih dok,
kan mungkin terasanya apa sih kebal atau apa gitu ya dok. Jadi tadi mau seperti anggota debus tadi dok ya. Iya. Artinya kena beling, kena paku, berdarah itu nggak berasa apa-apa gitu dok. Dan itu sebenarnya udah tanda-tanda yang kita perlu apa ya waspada lebih gitu ya dok ya. Betul. Ketika itu udah kejadian, ya berarti memang fasenya udah mulai, katakan saja bukan dari saat pertama kali nih. Berarti dia memang udah pernah ada sebelumnya dan nggak nyadar seperti itu. Ya kalau sudah seperti itu ya edukasi yang benar kepada pasien itu suatu hal yang wajib di saat awal. Bahwa dia punya kondisi seperti itu udah merupakan alarming condition ya. Harus tat bunyi itu. Dia mesti berobat yang benar ya. Berobatnya juga bukan ke satu dokter saja biasanya ya. Ya saya pribadi sih berpikirnya memang saat ini masyarakat punya momok untuk berobat yang benar itu kenapa sih? Karena mereka cuma berpikir tempo-tempo dulu gitu ya, fee for service, ke dokter mahal segala macam. Tapi kan sekarang udah ada BPJS, udah apa, manfaatkanlah ya. itu. Ada bantuan dari pemerintah Betul. nih berarti. Terus kemudian sekarang ini sudah lebih banyak ahli kan. Ada penyakit dalam pun ada terbagi-bagi gitu ya, ada subspesialis yang lebih jelas, ada bedah umum, ada bedah vaskular di situ. Fisioterapi juga sudah lebih berkembang gitu ya. Kalau Mbak ngelihat ya dan tahu gimana ceritanya perkembangan misalkan protesa kaki itu dikembangkan ya. Dari yang dulu cuma sekedar protesa asal-asalan doang atau sekedar kaku seperti itu sampai ada yang dynamic protesa sudah seperti apa pengembangannya. Di zamannya itu maksudnya udah penemuan yang oke Udah dok, penemuan ya? yang oke dan Karena waktu itu sebetulnya memang seperti itu kan adanya. betul. Ilmu itu selalu berkembang kan Iya, prinsipnya kan. iya. Jadi kalau saya pribadi sih selalu mengedukasi kepada pasien-pasien saya. Kalau sampai Bapak sampai Ibu seperti ini kejadiannya, berarti harus ada yang Bapak dan Ibu juga sadari bahwa kalian ini nggak sadar punya sakit dan kalian nggak berobat yang benar, gitu aja. Dan kan susah ya mengedukasi orang untuk kemudian sadar dan misalnya ya satu kasus nih kemarin kebetulan saya barusan tanganin sampai kejadian amputasi gitu ya. Itu kebayang kok. Saya susah banget ngasih edukasinya. Tapi ya memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Usia udah berapa busuk. itu dok? Usianya 50-an, 60-an tahun ya. Laki-laki datang dengan kaki yang udah dibungkus dengan kantong plastik seperti itu. Saya bilang, ini pasti ada nggak benar kayak gini-ginian nih. Benar kan. Dan akhirnya saya coba minta komitmen dari keluarganya, dari anak-anaknya, berobat yang benar ya. Karena sekali nggak berobat benar lagi, seperti ini lagi kondisinya, itu nanti kaki yang rusak bakal bisa naik ke atas. Ascending infectionnya bisa kejadian. Nggak hanya lokal aja tapi bisa istilahnya bahaya ke organ gitu. lain. Dan mudah-mudahan sih pihak yang lebih muda ya anaknya juga bisa lebih ngasih. Mungkin kalau keluarga sendiri lebih didengar Harusnya barangkali. sih bisa seperti itu. Nah makanya Indonesia ini kita selalu harus melibatkan pihak keluarga itu karena untuk ngomong langsung kepada pasiennya susah-susah gampang. Kalau memang dia ngerti sih oke. Kalau nggak ngerti harus dicari jalan masuk yang lain seperti itu. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar. Boleh. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Akan ada slide yang bisa dokter Tomo jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai ulkus kaki diabetes bersama dengan Dr. Susatyo Jati Pratomo SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Dan Dr. Tomo dilanjutkan kembali ya. Oh ya, dan pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Tomo dilanjutkan. Jadi ini ada slide di pemirsa yang sudah Dr. Tomo persiapkan tentunya dari Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Jadi ini slide pertama, pendengar radio kan nggak bisa lihat slide ini ada apa sih dok gitu ya dok ya. Jadi ulkus kaki diabetes, ada yang bilang ulkus kaki diabetik sama aja. Sebenarnya ini apa sih? Mungkin perlu ditekankan dulu di awal sebelum kita ke next slide-nya dokter. Oke. Jadi ulkus kaki diabetes ini adalah kondisi luka pada penderita DM yang utamanya sering terdapat di bagian kaki ya. Kenapa pada bagian kaki? Karena pada bagian tersebutlah kita katakan sebagai bagian weight bearing ya, penahan beban tubuh. Dan di bagian tersebutlah kemudian banyak
mikrovaskular, banyak pembuluh darah kecil yang kemudian akan mengalami juga efek atau gangguan terkait dengan DM-nya. Thus, ketika itu ada gangguan, weight bearing, ya potensi terjadi lukanya lebih besar. Dan kalau pada akhirnya itu luka, kalau nggak ditangani dengan bagus, perburukannya juga cepat. Jadi makanya spesifik kita bilang kaki DM biasanya ya, yaitu adalah merujuk kepada luka pada kaki yang sifatnya memang weight bearing, yang memang sifatnya adalah penahan beban tubuh gitu ya. Pada penderita DM lain ada nggak kemungkinan luka tempat lain? Ada, bisa. Luka di paha bisa, luka di betis bisa. Tapi kita nggak langsung ansih bilang bahwa itu adalah kaki DM gitu loh. Memang pada akhirnya kita bicara diabetic foot ulcer adalah yang di bagian kaki. Dari bagian mata kaki ke bawah itu ada kaki. Lebih gitu. telapak, area Betul jempol, sela-sela begitu ya betul. dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi ya. Ini kelihatan nggak dok? Kecil-kecil nih dok tulisannya. Kelihatan ya. Gue belum tua-tua amat. Diteropong. Oke, siapa tahu minus kan. Oke. Diabetes merupakan penyebab penting infeksi pada kaki. Oke, infeksi diabetes pada kaki sering berakhir amputasi ya dok ya. Tadi datang-datang sudah contoh kasus pasien Betul dokter sendiri dibungkus plastik gitu ya dok ya. Klinis dapat berupa ulkus atau apa nih nggak kelihatan nih, osteomyelitis dan apa nih, pyogenic arthritis, DIP. Ulkus kaki diabetik penyebab terbanyak perawatan rumah sakit untuk kasus komplikasi diabetes gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya memang perjalanan penyakitnya ini sendiri secepat apa sih dok? Artinya kan ada yang bilang ini komplikasi bisa datang lebih cepat, nggak usah nunggu 5 tahun kemudian, bisa secepat itu loh kalau memang gula darahnya benar-benar tidak terkendali atau perawatan kalau sudah ada lukanya atau keluhan di kakinya ini tidak tertangani sejak awal, itu pasti akan cepat juga perjalanan penyakitnya dok. Si mbaknya betul banget. Karena gini ya, prinsip terjadinya komplikasi pada sebuah penyakit atau perberatan pada sebuah penyakit, tentu kita nggak akan tiba-tiba ansih itu datang ke kita dalam satu malam gitu ya, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan ya. Kalau dari pengalaman klinis saya sebagai seorang dokter bedah atau sebagai seorang dokter umum sebelum saya spesialisasi, yang kayak gini-gini biasanya kejadian pada orang-orang yang tidak sadar, tidak mengetahui bahwa dia punya risiko terjadi kaki DM karena dia punya DM, ya kan? Terus pada saat kemudian sudah kejadian dan itu kemudian dia mencoba untuk mengobati dengan apa adanya, nah disitulah kemudian maka proses perburukan itu cepat kejadian tuh. Pada suatu titik dia tidak lagi bisa menahan itu sakit, baru dia berobat ke dokter ya. Nah pada saat itulah kemudian biasanya vonis itu diberikan. Wah ini udah kaki DM, karena kita belajar ada derajat-derajatnya ya. Ada derajatnya. Ada derajat-derajatnya, ada penggolongannya, dan ketika sudah bicara masalah penggolongan yang berat, ya tentu dengan amat sangat berat juga kita berikan pilihan amputasi. Karena toh buat apa juga jaringan yang sudah rusak, jaringan yang sudah jelek dipelihara. Udah mati gitu dok? Udah mati, nanti juga pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Perburukannya pada kondisi pasien secara umum, kondisi sepsis. Kalau sudah seperti itu, wah lebih runyam lagi urusannya. Bukan hanya amputasi, tapi dia juga bisa kehilangan nyawa pada saat seperti itu. Mengancam nyawa, ujung-ujungnya kematian ini ya, yang ditakutkan. Kan nggak lucu, gara-gara gula doang mati gitu kan. Ya Allah. Nah itu maksudnya. Coba slide berikutnya lagi deh. Nah ini apa nih, soalnya ada etiologi, tata laksana, kemudian juga ada PAD, klasifikasi juga neuropati, iskemik dan neuroiskemik gitu ya. Pada slide ini saya cuma mau menjelaskan kepada pemirsa semua bahwa kita bicara masalah etiologi, penyebabnya apa dan patogenesis, bagaimana perjalanan penyakit itu bisa kejadian. Iya. Ya. Poin pertama etiologi, kemudian ada garis tata laksana. Apa nih maksudnya nih si Dr. Tom manusia ginian ya? Ya saya cuma menekankan bahwa kalau lu mau tata laksana sesuatu, etiologi mesti paham, ya kan? Kagak bisa tata laksana sesuatu tapi nggak paham etiologi gimana-gimana. Jadinya hancur biasanya kan. Kemudian etiologi yang paling sering adalah kejadian peripheral neuropati ya. Kondisi adanya gangguan pada saraf-saraf perifer. Itu satu. Dan yang kedua adanya PAD, peripheral arterial disease. Artinya pembuluh darah arteri di perifer di jaringan-jaringan paling ujung-ujung itu bermasalah gara-gara gulanya. Ya, itu menjadi dua kondisi yang sangat umum mendasari kejadian kaki DM. Jadi ada gejala-gejala khas gitu dok? Betul. Klasifikasinya sendiri untuk DM
kita bicara 3 tadi saya bilang ada neuropati. Ini bukan saya bilang ya tadi ya, mohon maaf. Ini yang baru-baru ini klasifikasi ya, baru muncul sekarang. Itu adalah neuropati, iskemik, dan neuroiskemik. Neuropati itu apa? Rusaknya kaki gara-gara masalah basicnya, underlying disease, underlying cause-nya adalah gangguan pada sistem saraf. Dia nggak bisa ngerasa, dia nggak bisa, kaki gue nih kayak kenapa ya, kok ada yang ganjel-ganjel, pas dilihat ya beling ternyata Iya, gitu. Nah, kaku akhirnya luka, gitu tadi ya ya. kan? Terus iskemik maksudnya apa? Pembuluh darahnya keganggu alirannya, arterinya keganggu, di situ yang paling spesifik ya. Arteri keganggu, oksigen nggak bisa ke situ, zat makanan nggak bisa ke situ, akhirnya mati kan. Coba bayangin aja suatu daerah suplai makanannya dihambat, disumbat, pasti kan udah jadi mati kan daerah itu kan. Nah, yang ketiga gabungan keduanya. Neuroiskemik tadi gitu ya Neuroiskemik. dok ya. Oke, coba slide yang tadi ditampilkan dulu, belum selesai nih. Tadi ada 2 poin lagi ya kalau tidak salah ya. Jadi sebenarnya ya tadi sensorik motorik oton, ini sudah dibahas ya di segmen Betul nih sebelumnya tadi ya. ya. Oke, baik. Coba slide berikutnya lagi. Jadi intinya ada gejala-gejala yang tadi sebetulnya sih ini udah alarm ya untuk si pasien ya dok Betul. ya. Nah, ini untuk penilaian nih, memang kan harus dipastikan dulu, ini memang ulkus kaki atau mungkin keluhan yang lain, bisa aja dong gitu kan. Betul. Kalau memang sudah ada DM kan memang curiganya ke arah situ. Taruhlah pada saat kontrol rutin, ini kalau yang memang pasiennya rutin kontrol ya dok ya, pasti akan ada wawancara, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Nah ini tadi dokter bilang kan kalau mau tata laksana kita harus tahu pasti nih, ini penyebabnya apa, perjalanan penyakitnya sudah sejauh apa, derajatnya bagaimana. Nah ini kaitannya mungkin bisa dijelaskan lagi dokter lebih detail Iya. lagi deh. Kalau dari pendidikan dokter mengajarkan kamu anamnesis yang benar, kamu periksa fisik yang benar, itu udah 90% dari diagnosis yang benar, ya kan? Dan terakhir ditambahkan dengan penunjang. Makanya tiap kali, tiap pasien, tiap kasus, apapun itu, bukan hanya diabetic foot ulcer, anamnesis PF wajib benar. Oke. Ya. Dari anamnesis untuk kasus-kasus seperti ini, biasa standar kita lihat bagaimana riwayat DM-nya, sudah berapa lama, Betul. berobat yang benar apa enggak, gitu kan ya. Gimana pola makannya. Ah. Biasanya kayak gini-gini kita akan kerjasama dengan teman-teman penyakit dalam. Betul. Mereka akan lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi untuk kira-kira tahu ini kondisinya seperti apa DM si pasien ini. Ya. Kemudian kita lihat penyakit penyerta seperti apa. Ada nggak masalah lain terkait dengan kondisi DM-nya yang kita perlu perhatikan. Misalnya hipertensi, ada kelainan pembuluh darah juga yang lain gitu misalnya kan ya. Kemudian riwayat pengobatan seperti apa, sama yang paling penting nih, kita mesti tanya dulu nih, ada nggak kira-kira nih si pasien gejala-gejala neuropati, ada nggak gejala-gejala peripheral arterial disease di situ? Kalau sudah ada, berarti nanti pada saat kita PF, kita mesti tempatkan porsi lebih besar untuk nyari itu gejala-gejala tadi itu, gitu kan ya. Oke. Gejala tuh sebenarnya gini dok, ada yang ringan, ada yang sampai berat. Ini Betul. variasi tergantung dari apa sih pasiennya ini daya apa ya? Istilahnya sensitivitasnya juga atau tergantung tingkat derajat penyakitnya Betul. juga. Biasanya kan mereka membungkus dengan gejala-gejala awam ya, dengan bahasa-bahasa awam, gejala-gejala itu dibungkus dengan bahasa awam. Kita sebagai klinisi harus bisa punya sensitivitas untuk kemudian bilang, oh kayaknya ini nih arahnya nih gitu ya. Nah misalkan, iya dok kalau saya jangan pakai sendal saya kadang saya nggak tahu ketinggalan gitu ya. Itu neuropati itu. Dia nggak bisa ngerasa sendalnya kok gitu kan ya. Iya, tidak bisa merasakan ada alasnya. Terus kemudian misalkan, iya dok ini kok ujung-ujung kaki sakit banget rasanya ya gitu ya. Terus yang sebelah sini jadi kering banget gitu. Jangan-jangan ada masalah nih, udah mulai mati nih kakinya nih. Ada PAD-nya nih, peripheral arterial disease-nya nih. Nah, gunanya apa? Pada saat nanti kita sudah tahu seperti itu, ada data dari si pasien keluar, pada saat kita PF, periksa fisik pasien, cari itu data, cari itu pemeriksa, cari itu daerah-daerah yang kayak gitu-gitu di mana gitu ya. Itu bisa satu kaki aja atau rata-rata 2 kaki sih dok? Bisa 2 kaki, bisa 1 kaki, tergantung pada seberapa parah dia datang ke kita presentasi saat awalnya itu ya. Oke. Beruntung kalau cuma ringan-ringan aja, karena ya berpikirnya mudah-mudahan insya Allah juga penataan laksana nggak sampai melibatkan tindakan yang berat. Tapi kalau sudah berat, ya berarti ya inform concernnya juga harus jelas kayak gitu. Dan gejala perifer ini bukan yang hilang timbul ya, atau mungkin ya lama-lama makin berasa atau enggak juga ya dok ya? Tergantung derajat ya, ada yang hilang timbul, ada yang menetap. Nah, pada saat itu sudah muncul data-data seperti itu di awal, itu jadi juga masukan buat kita harus ngapain nih berikutnya nih buat si pasien gitu. Karena kan gini ya, saya lebih senang melakukan inform consent kepada pasien itu saat awal ketemu. Jadi
katakan saja pertemuan di poli itu makan waktu mungkin lebih lama ya. Tapi dia keluar dari poli saya udah jelas informasinya gitu loh. Dan kemungkinan untuk timbulnya distrust itu kecil, bahkan nggak ada. Karena kan hubungan dokter pasien itu yang penting ada kepercayaan. Betul. Kalau saya udah nggak percaya sama kamu, ya ngapain saya berobat sama kamu gitu loh. Trust gitu ya. hubungan kayak hubungan materi segala itu belakangan nanti ujung-ujungnya. Tapi yang penting adalah kepercayaan dulu. Iya, jadi pulang dari ketemu dokter Tomo tuh udah paham gitu ya. Jadi nggak bertanya-tanya lagi ini Nah iya, itu yang jadi masalah kan sekarang itu. Trust itu, kepercayaan itu yang ya sambil lalu aja jalannya gitu. Nah ujung-ujung nanti pada saat misalkan dia udah, lo kok harus dipotong sih, lo kok begini, lo kok begitu. Nah itu nanti malah repot belakangannya kayak gitu model-modelnya. Baik, coba slide berikutnya Ya. dulu ya. Tentang apa slide selanjutnya nih? Ini penilaian yang, ini bahkan ada USG Doppler. Ini mungkin tadi ada bedah Nah, toraks kita dan masuk tadi lain-lain udah gitu ya. anamnesis, udah PF. Ini penunjangnya bisa Pemeriksaan dilakukan. penunjangnya gitu ya. Walaupun angka brachial pressure index ini, ABP itu sebenarnya bisa dilakukan pada saat pemeriksaan fisik ya. Itu hanya membandingkan saja berapa tekanan darah di ankle kita dengan tekanan darah sistolik di lengan kita. Kita perkirakan, nanti kita ada klasifikasinya. Oke. Kalau di bawah segini kira-kira ini mulai PAD nih tanda-tandanya nih gitu ya. Oke, nah ini lebih ke urusan dokter sih ya kalau untuk pelayanan Betul, seperti nanti ini ya. ke kitanya lah ini. Baik, coba disapa dulu sebentar ya penelponnya. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Halo, dengan Purnomo, Ibu. Purnomo. Di Warna, ya. Bapak Purnomo usia berapa? Saya 58. Oke, silakan Bapak keluhannya ke Dokter Tomo ya, Bapak Purnomo. Selamat pagi, dokter. Ya, ini dok, ada gejala awal dari diabetes. Ya. Saya sudah dari pasien COVID, tapi sudah negatif. Nah, kemarin tuh gula darah itu sampai yang pertama tanggal 25 Maret kemarin, 2 Februari, saya kontrol tuh 250. Gula darahnya 250. Ya, sekarang sudah turun 180. Sekarang 180. Ya, saya baru pertama kali konsultasi ke dokter, tapi suruh balik lagi sebulan kemudian. Untuk ini saya harus melakukan perawatan atau pemeriksaan yang bagaimana, dok? Oke, coba mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu ke Bapak Purnomonya dari Dokter Tomo nih. Tadi apa mungkin statementnya bisa diulang kembali ya Pak? Karena di sini suaranya kurang clear ya. Iya. Tadi kita kurang bisa menangkap dengan jelas ya. Tadi sudah melakukan pemeriksaan gula darah. Sebelumnya 250, kemudian cek lagi 180. Kemudian tadi ada riwayat apa ya? Karena tadi dengar-dengar ada lagi pandemi COVID atau kenapa nih? Iya. Ya, awalnya tahunnya dari pandemi COVID kemarin, tapi sudah negatif. Sekarang tinggal penyembuhan gula darahnya ini. Terus yang saya lakukan perawatannya bagaimana, dok? Keluhan di kakinya sendiri bagaimana Pak? Ada? Oh tidak, agak kesemutan dikit. Kesemutan dikit gitu ya. Ini Ada udah luka sedikit. tahu Bisa- diabetes. Iya, di bawah aktivitas tadi jadi nggak nyaman gitu ya. Kurang lebih seperti Iya. itu. Perawatannya bagaimana, dok? Nanti harus konsultasi kemana? Harus konsul kemana gitu ya. Oke. Oke, ke Helsa dong. Ini tadi di Jatiwarna kan ya lokasinya. Deket dong ya nggak sih? Deket Dokter mungkin ada yang ingin disampaikan dulu ke Bapak Purnomo, pertanyaan dulu atau Ya, barangkali. bagus Pak Purnomo, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Pertama saya encourage nih orang-orang seperti Pak Purnomo ini karena pasien-pasien seperti Pak Purnomo ini bisa sadar diri lah ya, bahwa kondisi seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya saya mesti ngapain nih gitu ya. Nah, itu oke banget tuh menurut saya tuh. Itu udah satu hal yang modal yang bagus. Kalau misalkan Pak Purnomo sudah katakan bahwa gula darah terkontrol ya, misalkan sudah mulai bagus ya di bawah 200, ya Turun itu teruskan Pak ya. Dan kontrol ke teman-teman penyakit dalamnya juga dirutinkan ya. Kemudian untuk masalah kaki ngerasa kesemutan, sakit, ya nggak enak buat dibawa aktivitas. Nah ini kalau saya saran, memang ini berarti kan sudah mulai ada tanda-tanda penyakit arteri perifer ya. Udah mulai ngerasa nggak enak, nggak nyaman kaki itu dibawa gerak, dibawa jalan ya. Ya, we have to know kan, apa nih penyebabnya nih kira-kira nih, sampai seberapa luas ini gitu kan ya. Derajat seperti apa yang saya lagi berhadapan ya. Dibawa dulu aja. Biasanya dari bedah umum atau dari bedah vaskuler akan melakukan
tindakan USG Doppler untuk penilaian fungsi pembuluh darah arteri terutama USG ini ya. Doppler. Dua yang bisa kita nilai sih, arteri sama venanya seperti apa. Di level mana, di tingkat mana dia akan ada alami gangguan, kita nilai ada gangguannya seperti apa. Terus kemudian kita mau intervensi dengan cara apa. Kalau ringan-ringan aja dengan obat masih oke. Ngencer darah oke. Tambah vitamin untuk pembuluh darah juga oke gitu ya. Tapi kalau sudah berat mungkin perlu intervensi-intervensi tertentu. Berat bukan kasus Pak Purnomo ya. Ini kita bicara secara global aja nih ya. Yeah. Misalnya, kalau memang ada ternyata sumbatan yang sudah mulai katakanlah akan mengganggu aliran darah ke daerah yang ujungnya ya. Mau diapain ceritanya gitu kan ya. Teman-teman bedah vaskuler bisa melakukan yang namanya proses dilebarkan lagi bahasa umumnya ya. Dilancarkan lagi aliran darah ke ujungnya ya. Lagi. Dan hal-hal seperti itu Indonesia sudah bisa kok, sudah banyak gitu kan ya. Guru-guru saya, teman-teman saya di bedah vaskular FVP RSCM juga udah oke-oke banget dalam hal seperti ini. Nyempit terus dilebarkan lagi gitu ya, Dok. Betul banget. Dan ini jujur akan sangat ngebantu aktivitas fungsi dari si pasien. Betul. Karena kita nggak akan bicara amputasi kalau kayak gini ceritanya. Asal belum telat ya, asal belum telat seperti itu. Iya. Nah itu yang mestinya harus dilakukan. Buat Pak Purnomo mungkin saran saya kontrol untuk kemudian nanti coba kita mintakan atau misalkan kalau dokter menangani Pak Purnomo bisa USG Doppler tadi plus pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan masalah pembuluh darahnya. Oke. Itu udah oke banget itu. Kalau lebih seperti itu ya, karena kan bayangkan kalau kesemutannya terjadi sering gitu ya, Dok ya, kan nggak nyaman tentunya lagi tidur kesemutan apa misalnya kan gitu. Perlu dicari tahu dulu nih apa sih penyebab pastinya gitu ya, Dok ya. Mungkin tadi ke Helsa gitu ketemu Dokter Tomo, terus nanti mungkin USG atau apa gitu ya, Dok ya. Atau mungkin dengan teman-teman sejawatnya gitu ya, Dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu sarannya untuk Bapak Purnomo ya. Tadi kalau nggak salah dengar-dengar tadi udah negatif COVID segala macam ya, Dok. Mungkin kendalanya sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini banyak yang menunda gitu, Dok, pemeriksaan atau pengobatan karena menunggu situasinya jadi jauh lebih aman lah gitu ya, Dok ya. Atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu tadi mau menghindari si kerumunan ini segala macam. Tapi pada prinsipnya kan sekarang protokol kesehatan sudah bagus ya, Dok ya, di setiap rumah sakit ya, Dok ya. Ya sebenarnya COVID ini juga kan masalah buat semua ya. Bukan cuma hanya sekedar kita bicara dokter bedah atau dokter penyakit dalam, tapi buat semua. Buat masyarakat juga susah ya. Ya istilah kata kenal kagak, kulo nuwun kagak, jadi pandemi kan di negara kita kan. Nah seperti ini masalah buat semua ya. Yang jelas adalah tadi si Mbak juga bilang ada protokol kesehatan kita ikutin ya. Nah pentingnya buat nyadar terkait pandemi ini kenapa? Kalau kita bicara COVID ya, ini bukan keilmuan saya ya, tapi saya baca dikit-dikit bahwa memang dia punya mekanisme untuk menyebabkan perburukan kondisi kan juga salah satunya dari mekanisme kelainan darah ya, trombosis. Yang justru ini juga akan bisa menyebabkan semakin beratnya kondisi pembuluh darah yang di ujung-ujung ya. Makanya kalau sudah ada seperti ini biasanya memang penanganannya akan lebih kompleks ya. Tapi bukan tidak bisa. Kita sudah banyak ahlinya dan insya Allah asal step-stepnya bagus sih bisa ditangani sih. Iya, insya Allah gitu ya. Jadi tenang aja. Tadi membangun trust itu penting juga ya, Dok ya. Oke, baiklah. Dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu sebelum nanti mungkin bisa lanjut lagi ke materi kali ya. Ini karena tadi sudah dibuka pertanyaan telepon dari Bapak Purnomo, sekarang pertanyaan email dulu ya, Dok ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya. Baik, mengenai pertanyaan pertama ini dari Ibu Ami, 53 tahun, dari Bekasi. Wow, dokter, saya penderita DM sudah 8 tahun. Dalam 6 bulan terakhir, kenapa di kaki saya jadi kering? Antara jari-jari kaki bahkan sering luka. Saya sudah ke dokter kulit tapi nggak berhasil 100%. Dan jari kaki saya sekarang baal semua. Saya harus minum vitamin apa? Terima kasih dokter. Salam Ami. Oke, terima kasih Bu Ami ya. Jadi penyandang DM sudah 8 tahun. Sejauh itu mungkin belum terlampau ada masalah gitu ya, Dok ya. Tapi belakangan 6 bulan terakhir ini kaki jadi kering, terus antara jari-jari ini juga sering luka.
sudah ke dokter kulit tapi kok belum ada perubahan yang cukup signifikan menurut beliau gitu ya. Saya harus minum vitamin apa bahkan pertanyaannya. Tapi mungkin dari sudut pandang dokter spesialis bedah, apalagi tadi kan dokter menyarankan Bapak Purnomo ada USG, Doppler lah segala macam gitu ya dok ya. Nah untuk Ibu Ami nih mungkin jawabannya seperti apa dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya ya Bu Ami. Kalau pertanyaannya harus minum vitamin apa, saya bilang vitamin apapun diminum lah ya, nggak masalah. Asal jangan yang haram-haram aja yang diminum ya. Terus kemudian kedua, ini yang perlu disadari nih oleh Bu Ami ini ya, udah 8 tahun DM. Saya ingin tahu sebenarnya gimana dalam 8 tahun DM itu beliau menyikapi atau menata laksana kondisinya. Apakah kontrol rutin? Bagaimana kondisi gula darah hariannya dia gitu kan ya. Ada minuman obat-obat rutinnya apa enggak gitu kan ya. Karena kalau tadi misalkan, tadi kan si Mbak Cindy udah baca ya, kakinya kering, kulit-kulit kakinya luka diantaranya, baal-baal, kan itu udah semua gejala ada itu. Otonomi ada, sensoriknya ada, saya nggak tahu gimana dengan motorik ya, mungkin kakinya sudah berubah bentuk itu nanti, Charcot foot misalnya ya. Itu komplikasi yang ditakutkan Nah ya dok ya? itu, nah begitu udah kejadian, ya tentu nanti penata laksananya mesti sesuai dengan apa sebabnya dulu nih, ya kan? Saya nggak bicara langsung amputasi nih, karena kan kita nggak bicara, kita nggak ngeliat kasusnya seperti apa ya. Saya nggak tahu apakah ada luka apa enggak. Tapi minimal pemetaan dasar tuh harus ada, pembuluh darah mana yang bermasalah. Oh ya sumbernya itu ya dok ya? Iya benar. Gimana kadar gulanya? Saya selalu sama pasien-pasien saya di Helsa bilang, kalau Bapak, Ibu berpikir setelah ke dokter bedah, dipotong, diapain, diselesai masalah, salah ya, saya bilang gitu ya. Saya tetap mau kontrol ke penyakit dalamnya rutin. Saya tetap mau untuk masalah fisioterapi juga jalan. Karena diajarin kok kita bahwa penata laksana DM itu bukan kasanah satu keilmuan saja. Yeah. Itu buat semuanya gitu loh. Dalam artian teamwork itu mesti jalan. Oke, apalagi Gitu. ini DM ini kan penyakit kronik ya dok ya, jadi Cenderung lama, benar sekali. Mbak. kontrol rutin nih ya artinya memang harus penuh apa ya, semangat gitu ya dok ya. Betul. Dan juga tadi sekali lagi disiplin tentunya ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya, segmen terakhir. Kita jeda dulu sedikit ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai ulkus kaki diabetes bersama dengan Dr. Susatyo Jati Pratomo SPB, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Dan Dr. Tomo dilanjutkan kembali ya, ini ada slide lagi gitu ya, tapi mungkin buat yang memang ingin konsul dan udah yakin nih dengan Dr. Tomo nih, ya udah bisa langsung datang aja ya ke Helsa ya, karena dokter prakteknya ini Senin sampai Sabtu ya kalau nggak salah ya dok ya? Betul. Dari saya jam di berapa Helsa, dok? Senin sampai Sabtu dari jam 1 sampai jam setengah 5 sore ya. Oke, mungkin tadi Bapak Purnomo kan rumahnya dekat tuh Jatiwarna, bisa kali ya kalau untuk mau konsul lebih dalam lagi gitu ya dok ya. Boleh, nah boleh. ini ada materi yang bisa kita pelajari bersama juga. Coba slide-nya. Nah ini mengenai tata laksana singkat aja kali ya dok ya. Ya, di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa pertama untuk masalah kaki DM, penanganan awalnya tetap DM-nya ya yang jadi ini. Terus yang terakhir itu adalah offloading, adalah suatu proses di mana kita coba untuk ngebantu si kaki supaya jangan nahan seluruh beban tubuh kita. Oke. Kita bisa pakai kruk, kita bisa pakai kursi roda, kita bisa pakai sendal DM, seperti itulah ya. Mungkin lanjut boleh? Coba slide selanjutnya. Nah, ini status vaskular ini penting untuk dilihat. Kenapa? Karena kita bicara DM pasti melibatin mikro atau makro angiopati. Jadi, penilaian status vaskular harus dilakukan. Ya. Oke, next slide. Lanjut. Perawatan luka nih penting. Perawatan lukanya nih. Pertama, optimalkan perawatan luka untuk daerah lukanya dan daerah sekitarnya. Kita nggak bisa tuh menafikan daerah sekitarnya. Jangan cuma lukanya doang ditotol-totol pakai obat-obatan apapun itu gitu ya. Tapi daerah sekitarnya nggak diperhatiin, kelembapannya, kebersihannya, nggak bisa ya. Oke. Kemudian ini nih, tissue debridement dilanjutkan dengan inflammation of infection control, moisture balance, optimal dressing selection, epithelial edge advancement. Itu adalah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh seorang surgeon, dokter bedah, untuk gimana ceritanya kita menata laksana kasus ulkus DM ini secara prosedur bedah ya. Tapi dilihat ya, bahwa tissue debridement itu juga bisa dilakukan non-surgical dengan obat-obatan juga masih bisa ya. Non-surgical Udah juga banyak bisa. sekarang agen-agen untuk kemudian
menata laksanaan luka DM. Oke, Ya. next berarti Dan ya. ingat, evaluasi kondisinya harus lakukan secara continuous, nggak bisa cuma sekali ya. Penanganan infeksi dan peradangan. Nah, jadi perlu Ini penting banget ini. Infeksi dan peradangan yang ada pada lupus DM itu harus ditangani dengan benar. Harus cara dini dan agresif sifatnya. Kemudian kita juga mesti tahu kemana apa penyebabnya. Ya. Antibiotik yang digunakan sesuai. Yang sesuai. Karena supaya jangan buang-buang obat yang nggak penting. Antibiotik itu mahal risetnya. Kalau udah kuman resisten obat, ada pusing dah. Bahaya, Gitu. bahaya. Ya, lanjut mungkin. Ya. Nah, amputasi. Kalau mau amputasi, wajib bagi seorang surgeon, seorang dokter bedah, disertai dengan penilaian status vaskular yang baik, ya. Sehingga kita bisa ngomong kepada si pasiennya, Pak, Bu, sampai setinggi ini kita mesti potong, kenapa itu? Orang akan lebih enak kehilangan 1-2 jari daripada kehilangan 1 tungkai, ya kan? Tapi itu juga harus dijelaskan dengan sebab-sebab yang jelas apa. Penilaiannya tadi makanya matang ya dok ya, banyak tuh yang perlu Betul, dievaluasi. indikasinya ada 2 yang utama, ada ischemic chest pain, kemudian ada infeksi yang mengancam jiwa, ya Oke. sepsis tadi yang saya bilang. Iya, karena tadi kan apa istilahnya life saving juga di sini ya Betul. dok ya. Dan yang Oke. paling penting adalah abis amputasi mau ngapain kita gitu. Apa juga cuma buntung-buntung gitu doang kaki? Enggak lah. Kita kasih ke fisioterapi, kita kasih ke rehabilitasi medik. Seperti itu mesti jalan karena orang kan kita maunya tuh berfungsi seoptimal mungkin dia bisa. Iya betul Ya, ya. dan mudah-mudahan ke depannya protese-protese seperti ini BPJS juga akan mau nanggung lah ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan ya, Ya. dok ya. Ya. Tapi memang yang lebih baik lagi ya mencegah ya supaya tidak sampai ke tahap Ya, yang kalau bisa jangan amputasi, Iya. itu aja. Nih, Mencegahnya. mencegah amputasi nih. Ada namanya Global Wound Care Plan, ya. Saat dia diagnosis diabetes mellitus, apa tujuan dari Wound Care Plan-nya? Yaitu untuk mencegah terjadinya apa? ulkus. Ulkus ya atau perlukaan ya. Nah, ini lebih jelas kalau pakai kacamata ternyata ya. Terjadi ulkus diabetes, gimana caranya atau tujuannya apa? Perawatan luka. Pada saat terdeteksi gangguan vaskuler, tujuannya untuk apa? Mencegah komplikasi vaskulernya. Terus pada saat ada infeksi pada ulkus, tujuannya apa? Mencegah komplikasi yang mengancam jiwa dan anggota tubuh yang lain. Yang saya tulis dengan warna merah itu penting ya, ditekankan bahwa manajemen aktif dari ulkus dan komorbid yang ada harus bertujuan untuk dapat mencegah tindakan amputasi. Begitu ya. Jadi kita pun walaupun dokter bedah bukan demenan kita telah motong. Maksudnya motong anggota tubuh ya, amputasi ya. Tapi kalau udah nggak bisa dicegah, ya udah mau diapain. Kan tadi kan nyawa nih tadi ya. Betul, Begitu tanggapan ya. itu. Pesan penting ini buat Take home care-nya ya. perawatan Take di home rumah ini mungkin message-nya. dihilangkan dulu ya. Nanti kan kita ngobrol dulu lagi nih ke dokter. Boleh. Jadi kan memang makanya ilmu itu penting. Maksudnya begini ya dok ya. Karena kalau kita tahu penyakitnya ini apa, kita care-nya tuh seperti apa juga gitu ya. Perawatannya tuh seperti apa juga gitu. Dan mungkin gini dok, kan nggak semua pasien juga paham. Keluarga pasien kali ya tadi ya dok ya, untuk dukungannya, untuk mungkin bagaimana mengelola gula darahnya, atau tadi menemani pada saat kunjungan ke rumah sakitnya segala macam. Nah untuk perawatan di rumahnya sendiri sebelum kita ke closing statement, ada yang ingin ditambahkan lagi nggak dok, khususnya mungkin bagi pasien-pasien yang mungkin sudah bergantung dengan orang lain ya dok ya, artinya nggak bisa secara mandiri dia mungkin evaluasi penyakit. Betul. Pertama yang jelas obat-obatan untuk DM mesti tetap jalan, ya. Terus yang kemudian kedua untuk masalah lukanya, tadi semua sudah ada ya Global Wound Care Plan-nya ya. Iya. Kalau dia sudah ada luka, udah ada ini, apa tujuannya perawatan yang dilakukan? Mencegah infeksi, mencegah supaya itu infeksi nggak meluas pada anggota tubuh yang lain. Targetnya Artinya begitu ya, apa? target pengobatan. Dibersihin yang rutin, yang bagus. Saya biasa mengajarkan kepada pasien-pasien saya, kepada keluarganya, kalau masih bisa dilakukan di rumah, lakukan di rumah ya. Saya juga nggak muluk-muluk kok gitu ya. Guru-guru saya juga mengajarkan pakai bahan yang kira-kira kamu bisa dapat dan bisa akses secara gampang. Madu misalnya, ya kan? Berbagai produk madu-madu, terutama yang utamanya adalah madu yang tanpa campuran apa-apa ya, madu murni ya. Murni asli. Nah, itu nanti bisa dilakukan dengan cara gimana? Bersihin dulu lukanya, lihat dulu infeksi apa kagak. Kalau infeksi jangan dikasih. Kalau infeksi mesti pakai obat-obatan untuk yang infeksinya Iya, dulu. Nah, kalau udah enggak, kasih madu, dirawat per 24 jam, per 48 jam. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang tuh masih bagus-bagus semua pasien yang saya tatanin itu. Alhamdulillah gitu ya. Yang penting juga jangan sampai kering juga, dijaga, Ya. kasih pelembab segala macam. Dan satu hal lagi ya. yang penting adalah ajak si pasiennya untuk ikut terlibat. Betul. Jadi jangan sampai dia cuma pasif doang gitu loh.
cuma diem aja gitu kan ya, kita ngapa-ngapain diem ya, itu juga buat saya juga kayak nggak menarik jadi kayak gitu kan ya. Ini pasien nih kalau kayak gini mah kagak niat sembuh Dokter ceritanya. Tomo nih karena waktunya terbatas gitu ya, jadi closing statement-nya boleh dok singkat saja mengenai tema hari ini, silakan dok. Singkatnya adalah buat DM ya, masalahnya kompleks, maka penanganannya juga mesti komprehensif ya. Buat pasien dan keluarga pasien, tolong kalau untuk berhadapan dengan DM, berobat yang benar ya, berobat yang sesuai dengan keilmuannya. Karena kenapa? Kita tidak pernah katakan saja bertujuan untuk mengamputasi atau memotong anggota tubuh kalau nggak ada keperluannya. Tapi kalau memang sudah harus jadi seperti itu, maka konsekuensi itu ya ditanggung bareng-bareng ya, dijalankan sama-sama ya. Dan ingat saja prinsipnya buat kami pun orang-orang medis ya, dokter atau tenaga kesehatan lain di rumah sakit, kita selalu percaya kok gitu bahwa ada asap pasti ada apinya ya, ada api pasti ngeluarin asap. Jadi artinya kausa dari sebuah penyakit itu pasti ada dan bisa dijelaskan. Dan itu yang harus kita cari untuk sama-sama kita pecahin gimana caranya nih itu. Nah itu butuh kerjasama, butuh trust antara dokter dan pasiennya. DM nggak lepas dari itu, sama ya. Insya Allah seperti itu closing statement saya. Oke, baik Dokter Tomo, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk Dokter Tomo ya. Sama-sama, sukses juga buat Alsinta TV. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.